Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto, NIM 403181010061, kelas B, judul sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum dalam agama Islam yang paling utama dan paling pokok dalam menetapkan hukum dan memecahkan masalah dalam mencari suatu jawaban adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Rasul Allah yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai kitab terakhir dimaksudkan untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman, di mana di dalamnya banyak terkandung nilai-nilai leluhur yang mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia dengan berhubungan. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran sebagai kitab terakhir dimaksudkan untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman, di mana di dalamnya banyak terkandung nilai-nilai luhur yang mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia dengan berhubungan dengan Tuhan maupun berhubungan dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Yang kedua yaitu asal-usul Al-Quran pada masa Muslim periode pertama. Pada masa turunnya Al-Quran di tengah-tengah bangsa Arab dengan segala fasilitas kebudayaan mereka, setiap ayat diturunkan Allah tidak dipahami sebagai kalimat-kalimat yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan kenyataan-kenyataan yang mereka hadapi sehari-hari. Sehingga untuk memahami isi kandungan dari ayat tersebut hampir-hampir tidak ditemukan masalah-masalah yang serius. Selain itu, para sahabat Nabi adalah orang-orang yang pintar sehingga mereka mampu memahami dan mencernakan kesusastraan yang bermutu tinggi dari Al-Quran. Pada masa Rasulullah hingga masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, naskah-naskah yang ditulis oleh para sahabat yang ditugaskan Nabi dikumpulkan menjadi satu dan disimpan, dan ilmu Al-Quran masih disampaikan melalui lisan. Baru setelah pemerintahan Utsman bin Affan, di mana pada saat itu bangsa Arab telah membuka diri dengan bangsa-bangsa lain, barulah naskah-naskah itu dikeluarkan untuk ditulis ulang dan disusun kembali dan kemudian dikirimkan ke beberapa daerah di luar Arab. Naskah Al-Quran yang baru disusun ulang itu dijadikan naskah standar atau induk, yang kemudian dikenal dengan Mushaf Al-Utsmani. Yang ketiga yaitu pendekatan dalam studi Al-Quran. Yang pertama, pendekatan kebangsaan atau analisis kebahasaan atau analisis bahasa. Telah disampaikan oleh semua pihak bahwa untuk memahami kandungan Al-Quran dibutuhkan pengetahuan bahasa Arab. Dan untuk memahami arti satu kata dalam rangkaian redaksi satu ayat, seseorang terlebih dahulu harus meneliti apa pengertian yang dikandung oleh kata tersebut, kemudian menetapkan arti yang paling tepat setelah memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan ayat. Yang kedua, pendekatan korelasasi antara ayat dengan ayat yang lain. Yang ketiga, ada sifat penemuan ilmiah hasil pemikiran seseorang dipenuhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya. Yang B, ada al-hadis. Satu, pengertian hadis. Kata hadis secara etimologi berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama atau duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaannya dalam bentuk kata sifat atau adjektiva mengandung arti al-jadid, yaitu yang baru, lawan dari nal qadim, yang lama,
Dengan demikian, pemakaian kata hadis di sini seolah-olah dimaksudkannya untuk mendekatkannya dengan Al-Quran yang bersifat qadim. Yang kedua, yaitu ada jenis-jenis hadis. Kata yang pertama ada hadis sahih. Kata sahih menurut bahasa dari kata sahaba, yasibu, suban, washibatan, wasahababan, yang menurut bahasa berarti yang sehat atau selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Yang kedua, ada syarat-syarat hadis sahih. Yang kedua, syarat-syarat hadis sahih. Menurut taklif muhaddisin, maka dapat dipahami bahwa suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila telah menerima 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang dimaksudkan bersambung adalah tiap-tiap periwayatannya dalam sanad hadis menerima periwayatan hadis dari periwayatan terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung sedemikian sampai akhir anad dari hadis itu. Yang kedua, periwayatannya bersifat adil-adil. Yang ketiga, periwayatannya bersifat dabit. Dabit adalah orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang kedua, yaitu syarat-syarat hadis sahih. Menurut ta'rif muhaddisin, maka dapat dipahami bahwa suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila telah memenuhi 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang dimaksud dengan bersambung adalah tiap-tiap periwayatannya dalam sanad hadis menerima periwayatan hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung demikian sampai akhir anad dari hadis itu. Yang kedua, periwayatan bersifat adil. Yang ketiga, periwayatan bersifat dabit. Dabit adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengar dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Yang keempat, tidak janggal dan atau syadz adalah hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang diketahui tinggi kualitas kesahihannya. Yang kelima, terhindar dari illat, cacat, adalah hadis yang lain yang sudah diketahui tinggi, hadis yang tidak memahami cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik yang kelihatannya samar-samar. Ijtihad merupakan sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam ayat suci Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang sangat matang. Hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya menurut Abu Hayyan, tafsir membahas tentang cara pengucapan lafaz Al-Quran, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan makna yang digunakan bagi ketika tersusun dengan hal-hal lain yang melengkapinya. Meskipun antara ijtihad dan tafsir secara definisi memiliki unsur persamaan, namun dilihat dari sudut pandang ilmu-ilmu keimanan, istilah keduanya berbeda. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.